Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di channel resmi milik Imam Sidoarjo, channel keren Kamera Pesantren. Alhamdulillah pada malam hari ini Kamera Pesantren kedatangan tamu istimewa Gus Abdul Hamid dari Malang. Dalu Gus Hamid. Perlu diketahui semuanya Gus Hamid bahwa di Kamera Pesantren ini kita membahas ya diskusi ilmiah terkait masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan dan tentunya berdasarkan referensi-referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab-kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Tema malam hari ini permintaan dari beberapa netizen di kesempatan episode sebelumnya, yakni tentang perjodohan dan lika-liku proses pernikahan. Maulah muda pasti suka banget. Pasti suka Gus. Ini siap nggih? Ya, insyaallah siap. Terus saya sebelumnya ya, sudah kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu restu orang tua adalah kunci utamanya. Ngomong-ngomong soal restu orang tua nih Gus, perihal perjodohan ini, ada beberapa orang tua yang memaksa sebuah pernikahan untuk putra-putrinya, sesuai dengan jodoh yang direkomendasikan oleh orang tuanya. Dalam tanda kutip, dipaksa menikah. Awak mulai kudu rabi karo bocah iki, atau awak munduk kudu rapi karo bocah kae. Bahkan lebih-lebih ada orang tua yang memberikan ancaman sampai awakmu gak gelem rapi karo bocah kae, bla 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 bla. Gus Wasil terlebih dahulu Gus, apakah orang tua berhak untuk menikahkan anaknya secara paksa Gus? Ya. Mengenai tentang hak orang tua di dalam menikahkan secara paksa terhadap baik itu orang tua itu ibu atau ayah, dan juga untuk anaknya, baik itu anaknya yang laki-laki atau perempuan, baik masih dalam kondisi gadis ataupun sudah menjadi janda. Tafsilannya adalah seperti ini. Orang yang dalam hal ini adalah orang tua yang berhak untuk menikahkan secara paksa hanyalah satu, yakni seorang ayah dan terhadap anaknya yang perempuan yang masih gadis. Jadi yang memiliki hak untuk menikahkan secara paksa hanyalah seorang ayah kepada anak perempuannya yang masih gadis. Itu pun juga ada beberapa catatan di dalam haknya ayah di dalam menikahkan secara paksa. Seperti yang didakwakan di dalam kitab Al-Baijurinya. Di sini disebutkan bahwa fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'ala nikah. Memang diperbolehkan bagi ayah dan juga kakeknya untuk menikahkan secara paksa, tapi dengan in wujidat syurutul ijbari, ketika memang ditemukan atau memenuhi syarat-syarat menikahkan secara paksa. Apa saja syarat di dalam menikahkan secara paksa yang diperbolehkan untuk seorang ayah? Di sini disebutkan syarat-syaratnya adalah fasyurutul lati tusyratu li sihhatin nikahi bi ghairil idni alla yakuna bainaha wa bainal abi awil jaddi adawatun dhahiratun bihaitsu la takhfa ala ahli mahillatiha wa ayyakuna zawju kuf'an wa ayyakuna musiran bi halis sadaqi walau hukman. Jadi di sini disebutkan syaratnya seorang ayah itu boleh untuk menikahkan secara paksa terhadap putrinya yang masih gadis adalah ketika memang pertama tidak ada permusuhan yang tampak antara seorang ayah dan juga anak gadisnya ini tadi. Satu. Yang nomor dua, calon suami yang merupakan pilihannya seorang ayah ini merupakan seorang yang kufu, artinya yang sepadan dengan anak perempuannya. Jadi harus sepadan, katakan dokter ya berarti dengan kelasnya sama-sama dokter atau pekerjaan yang setara. Misal seperti itu. Itu syarat yang nomor dua. Dan yang nomor tiga, si calon suaminya itu tadi selain dia harus kufu atau sepadan dari segi status sosialnya, dia harus mampu untuk membayarkan mahar misilnya. Jadi ketika memang sudah memenuhi syarat ijbar ini tadi, maka diperbolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan secara paksa anak gadisnya. Jadi ini bukan hanya sekedar perintah saja, tapi memang menikahkan secara paksa. Ijbar bahasanya seperti itu. Cuma walaupun ini perlu saya garis bawahi, walaupun seorang ayah itu punya hak ijbar, memaksakan nikah terhadap anaknya dengan sosok pilihannya,
ada beberapa catatan penting yang harus disampaikan. Di sini didawuhkan salah satunya adalah amma mujarradu karahatiha lahu min ghairi dararin li nahwi kibarin aw haramin aw tashawwi khilqatin fala yu'asiru lakin yukrahu liwaliha ay yuzawwijaha minhu kama nassa alaihi fil. Jadi di sini dijelaskan bahkan sekalipun anak gadisnya itu sama sekali nggak suka atau benci, gara-gara haknya orang tua ijbarnya itu sangat kuat, tetap boleh untuk menikahkan secara paksa. Namun garis bawahnya adalah walaupun di sini itu kebencian seorang gadis ini terhadap calon suami itu gara-gara semisal suaminya terlalu tua atau suaminya itu sudah pikun atau bahkan nyuwun sewu calon suaminya itu jelek. Tanda kutipnya di bawah 50%. Tingkat kegantengannya gak kena didelok blas cuma dia kaya semisal begitu saja. Maka kalau seperti itu, kalau secara melihat hukum aslinya itu memang seorang ayah berhak untuk menikahkan secara paksa. Hanya saja di sini didawuhkan yukrahu liwaliyah. Itu hukumnya makruh bagi seorang ayah untuk melakukan hal tersebut. Jadi tolong dibedakan antara kebolehan haknya untuk menikahkan secara paksa, itu tetap lolos, tapi dari segi orang tuanya menikahkan secara paksa anak gadisnya terhadap orang atau calon suami yang di situ tidak disukai oleh anak gadisnya gara-gara terlalu jelek semisal, terlalu tua semisal, itu hukumnya bagi orang tuanya adalah makruh. Itu satu. Juga kelanjutannya, sehingga kalau untuk selain ayah, tadi kan untuk ayah dan anak gadisnya dan anak yang masih gadisnya. Sehingga untuk selain ayah bagaimana? Semisal ibu terhadap anak gadis perempuannya, atau semisal kepada anak laki-laki. Itu bagaimana? Didawuhkan oleh para ulama itu didawuhkan bahwa kalau selainnya ayah terhadap anak gadisnya itu tidak memiliki hakul ijbar, tidak memiliki hak untuk menikahkan secara paksa. Tapi walaupun tidak memiliki hak menikahkan secara paksa, namun secara garis besarnya orang tua itu memiliki kekuatan besar di dalam perintahnya kepada anak secara garis besarnya. Akan tapi tidak sampai ke taraf hakul ijbar. Dan yang poin pentingnya lagi adalah yang perlu kami sampaikan. Sekalipun seorang ayah memiliki hak menikahkan secara paksa terhadap anak gadisnya, ataupun orang tua yang lain, katakan dalam hal ini ibu kepada anak-anaknya, tidak memiliki hakul ijbar, cuma memiliki hak memerintahkan. Di sini didawuhkan oleh para ulama disunnahkan untuk melakukan yang namanya diskusi dengan anaknya. Jadi jangan sampai serta-merta wis pokoknya aku cocok, iki katanya gaya anakku bagus, wis langsung dirabekno secara serta-merta mboten parang. Ya bahasanya bukan mboten parang. Lebih baiknya diadakan yang namanya diskusi antara orang tua dan juga dengan anak-anaknya. Bahkan di sini didawuhkan ya, seperti yang didawuhkan dalam kitab Fathul Barinya, beliau di sini dawuh di sini beliau dawuh wa ajaba asy-Syafi'i bi annal mu'amarata qad takunu an istitabatin nafsi wa yu'ayyidu hadits Ibnu Umar rafa'ahu wa amiru an-nisaa fi banatihinna akhrajahu Abu Dawud. Qala Syafi'i la khilafa annahu laisa lil ummi amrun lakinnahu ala makna istitabatin nafsi. Dan juga di atasnya sini dawuhkan bahwa artinya adalah memang disunnahkan di sini wa riwayatu muslimin wal bikru yastamiruha abuha humilat alan nadbi. Jadi di sini secara garis globalnya, secara garis besarnya adalah orang tua baik yang memiliki hak untuk menikahkan secara paksa atau ibu kepada anak-anaknya yang tidak memiliki hak untuk menikahkan secara paksa cuma memiliki kekuatan untuk memerintahkan, secara garis besarnya semuanya diperintahkan untuk mendiskusikan perihal jodohnya itu tadi dengan si anak agar semuanya itu menjadi baik-baik saja. Oke, siap. Makasih Gus. Untuk Gus Abdul Hamid dari Malang, saya punya pertanyaan yang istimewa, Gus. Sudah disampaikan tadi bahwa hakul ijbar ayah kepada anak gadisnya. Kemudian Gus Hamid, secara umum batasan untuk sebatas apa anak harus mentaati perintah orang tua, Gus? Secara umum ya. Sehingga ketika tidak taat,
apakah dianggap durhaka? Nanti bagaimana kalau ini perihal perasaan perjodohan? Kita menolak rekomendasi perjodohan yang direkomendasikan oleh orang tua. Gus Hamid, monggo Gus. Oke, terima kasih waktunya Mas Rasid. Jadi, karena Lama ini. masih pemain baru ini ya. Jadi ya kalau ada sedikit groginya mohon dimaklumi ya, Mas Rasid. Jadi untuk masalah ini kan tadi dijelaskan masalah sebatas mana batasan anak itu harus menuruti perintah dari orang tua, nggih, Gus. itu secara umumnya ya, Secara umum, terlepas nggih. dari pernikahan Perjodohan, atau bukan. Jadi yang pertama adalah saya ingin mengutip dalam kitab Fatawi Fiqh Kubro Nggih. karangan Imam Ibnu Hajar, bukan karangan sebenarnya, ini kumpulan-kumpulan fatwa dari Imam Nggih. Ibnu Hajar. Nah, itu di suatu ketika beliau itu ditanyai tentang ada seorang laki-laki yang memiliki anak yang sudah balik dan juga akil dan dia sudah pintar. Istilahnya ada orang tua punya anak gitu ya. Uswayai lah. Sudah Uswayai. cerdas anaknya itu. Nah itu kemudian dia itu di sana ada kasus, kemudian dia itu izin terhadap orang tuanya ingin semisal pergi, semisal Mas Rosid gitu Nggih. ya, izin ke orang tua saya ingin ke dalamnya Mas Fasil mau Nggih, belajar siap. gitu ya, untuk keperluan seperti itu. Tapi kemudian oleh orang tua itu dilarang, atau Nggih. ingin ziarah orang-orang soleh kalau di Nggih. contohnya di sana, atau kalau kita bahasakan di zaman sekarang barangkali mendatangi khaul-khaul gitu ya, Nggih. yang sangat jauh. Itu bagaimana? Kemudian Imam Ibnu Hajar, jadi di awal jawaban beliau mengatakan, mendauhkan, idza sabata rusdul walad alladhi huwa salahuddin wal mal ma'an lam yakun lil abbi man'uhu minas sa'yi fima yanfa'uhu dinan aw dunya wala ibrata biribatin yatakhayyaluha al abbu ma'al ilmi bi salahidini waladihi wa kamali akli. Jadi daunnya Imam Ibnu Hajar, ketika seorang anak itu sudah pintar kayak pintar secara agama, secara pemikiran juga sudah pintar, Nggih. itu orang tua dalam kasus ini contohkan bapak itu tidak memiliki hak untuk melarang anaknya ini melakukan sesuatu yang nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya, entah itu secara dunia, dia ingin bisnis misal Oke. gitu ya, itu nggak berhak melarang, atau anaknya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat secara agama, Nggih. jadi mendatangi haul atau ziarah terhadap orang-orang soleh. Nggih. Nah, cuma kemudian beliau menambahkan naam. Naam itu kan berarti ya memang seperti itu, Oke. tapi gitu ya. Jadi ketika kemudian di daerah tersebut, ini dicontohkan salah satu contohnya adalah ketika di daerah tersebut itu ada orang-orang yang istilahnya kurang baik gitu ya. Nggih. Sehingga orang tua ini khawatir anaknya nanti salah pergaulan. Atau di daerah itu memang tidak aman. Nggih. Sehingga orang tua itu khawatir ketika membiarkan anaknya keluar nanti terjadi apa-apa. Nggih. Lah, kalau seperti ini, maka nanti bagi anak itu wajib untuk mentaati perintah Orang tua. orang tua. Sehingga kemudian beliau menjelaskan di lanjutan fatwanya beliau itu tadi, kemudian beliau menjelaskan salah satu batasan anak itu nanti dikatakan ukuk atau durhaka terhadap orang tua itu kapan. Nah, itu kemudian beliau menukil dari Ba'dul Mutakhirin sebagian ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama masa-masa agak akhir. Itu menjelaskan bahwa batasan ukuk itu ada dua ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah orang tua itu merasa ta'adzi, merasa tersakiti dengan ta'adzi yang laisa bil hayyin, yang tidak remeh lah istilahnya. Jadi Roti banget. itu membekas lah, gitu, kalau zaman sekarang. Dalam. Sakit. Yang kemudian yang kedua, kemudian orang khalayak sekitar atau Oke. bahasa kitabnya itu adalah secara urfi, Nggih. itu orang akan kemudian kayak memaklumi bahwa orang tua itu sakit hati karena hal tersebut. Nah, contohnya dalam kasus tadi nggih. Jadi semisal di daerah itu lagi banyak begal gitu ya. Nggih. Lah kemudian orang tua melarang anaknya keluar rumah. Ini kok dia tetap keluar rumah. Lah ini kan sakit hati yang kemudian orang sekitar pasti juga akan setuju Memaklumi. bahwa pantas orang tuanya Nggih. sakit hati wong keadaan seperti ini kok tetap memaksa keluar kan seperti itu. Nah, jadi ada dua batasan itu tadi. Jadi memang ada alasan jelas orang Nggih. tua melarang atau memerintah tadi. Kemudian yang kedua terdapat rasa sakit yang mendalam atau yang laisa bil hayyin secara kitabnya tadi. Nah, meskipun seperti itu, jadi kemudian disimpulkan oleh beliau, oh berarti kalau nanti rasa sakit hatinya orang tua itu bukan karena hal-hal yang dimaklumi orang sekitar, misalnya, misal ada anaknya pengen puasa Senin Kemis, Oke. gitu ya, orang tuanya, Wisli jangan puasa Senin Kemis, seakan kok tambah guru, ya. Atau nanti kamu apa jadi kehausan di siang hari. Nah, itu Sumpah kan- ning nggone anaknya. Nah itu kan orang sekitar barangkali akan merasa oh iso anaknya mau melakukan sebuah kebaikan Malah boleh. malah dilarang. Itu kan berarti rasa sakit yang timbul dari sesuatu yang
secara khalayak umum itu tidak pantas itu Nggih. sebenarnya Oh, gitu. hati-hati dengan seperti itu. Tidak seharusnya. Iya. Kalau seperti itu, lah nanti anak dalam kasus seperti ini itu ketika menentang perintah atau larangan dari orang tua itu tidak dinamakan sebagai Durhaka. hukuk atau durhaka itu tadi. Oh. Nah, meskipun demikian, ini dawanya Imam Ibnu Hajar ini, meskipun demikian, wa ma'adzalik, dawanya beliau. Meskipun demikian, lah seharusnya seorang anak ketika meskipun dia menemukan sebuah alasan yang menyebabkan dia boleh untuk tidak sesuai dengan perintah atau larangan orang tua, nah, itu sebaiknya dia konsultasikan dulu masalah itu terhadap orang yang dawanya Imam Ibnu Hajar mayyasiku bidinihim, orang yang secara agama itu bisa dipercaya, wa kamali aqlihim, dan secara pemikiran itu juga bisa gitu ya. Mumpuni. Nah, itu kemudian harus dikonsultasikan dulu, jangan tiba-tiba, "Wah, ini orang tua ini Karpe dewe. nggak logis ini Nggak perintahnya logis. tuh, Tal. Perintahnya nggak logis Oh, ini. gitu. Nggih, Saya nggih. udahlah nggak usah taat, jangan langsung seperti itu. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar, konsultasikan dulu dengan orang Orang yang alim. orang alim. Apalagi dalam urusan pernikahan ini kan pernikahan yang apa, ibadah yang terlama ya, dawuhnya anak-anak itu ya. Terlama terenak. Nah, itu. Apalagi kalau hal seperti ini, maka harus lebih lagi diperhatikan. Makanya itu harus dikonsultasikan dulu. Tapi meskipun seperti itu tadi yang dijelaskan beliau, jadi kemudian di akhir tadi Imam Ibnu Hajar kemudian mengatakan bahwa tidak sesuai dengan perintah orang tua, itu sangat khatiratun jiddan, suatu hal yang mengkhawatirkan. Bagaimana kemudian dikatakan sangat mengkhawatirkan itu tadi? Karena memang dalam beberapa ayat betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua itu disebutkan dalam beberapa ayat, banyak ayat ya. Nggih. Bahkan dalam beberapa ayat itu di beberapa tempat Allah itu menyebutkan perintah untuk berbakti pada orang tua itu disandingkan dengan perintah terhadap menyembah hanya kepada Allah. Salah satunya dalam surat Al-Isra. Nggih. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu Illa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Kemudian dilanjutkan juga ada di surat Al-Luqman, itu Allah juga berfirman, "Anishkurli wali walidayk." Nah, kemudian selain itu juga perintah ini secara khusus diwasiatkan, diperintahkan dalam bentuk wasiat. Namanya wasiat itu kan Nggih. sudah sangat penting berarti ya. Nggih. Itu bahkan disebutkan di dalam 3 ayat. Yang pertama di surat Al-Ankabut Nggih. dengan redaksi ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu yang di surat Al-Ankabut. Kemudian yang kedua di surat Luqman. Itu Allah berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi. Itu yang kemudian lanjutannya tadi ada anishkurli wali walidayhi. Kemudian yang ketiga di surat Al-Ankabut, di surat Al-Ahqaf ya, maaf, di surat Al-Ahqaf yaitu Allah berfirman wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ihsana. Jadi di 3 tempat, bayangkan di Al-Qur'an di 3 tempat Allah memerintahkan dengan bentuk redaksi wasiat tadi itu untuk kita berbakti kepada orang tua. Makanya kemudian Imam Ibnu Hajar di akhir fatwa beliau mengatakan bahwa kesimpulan dari fatwa beliau ini jadi mukhalafah atau tidak sesuai dengan perintah orang tua atau menentang larangan dari orang tua ini sangat khatiratun jiddan. Jadi meskipun kita itu memiliki alasan untuk tidak taat tadi ya, seperti yang dijelaskan di awal, itu tetap sebaiknya kita tetap untuk mentaati ketika itu tidak menyebabkan kurangnya dalam agama kita atau dalam diri kita. Kalau Gus Faiz sendiri Gus, tapi sepakat nih Gus nih Gus, Oke. yang 2 tahun nih Gus. Gus Faiz apakah menolak perjodohan? Menolak perjodohan yang direkomendasikan oleh orang tua. Apakah menolak perjodohan yang direkomendasikan oleh orang tua itu dianggap durhaka Gus? Dianggap durhaka. Dan sekaligus Gus nanti diberikan nasihat-nasihatnya bagi teman-teman yang kebetulan mau menghadapi sebuah perjodohan, yang mana perjodohan itu atas rekomendasi orang tuanya. Gus. Ini untuk masalah menolak atau menentang, tidak menerima rekomendasi perjodohan dari orang tua Nggih. bagi anak itu bagaimana hukumnya dan apakah itu dianggap perilaku hukukul walidain, perilaku durhaka kepada orang tua. Di dalam kitab Fatawal Azhar dalam juz 9 Shahifah 439 di sana dikatakan ini fatwa dari Atiyah Soker, beliau dalam pembahasan ta'atul walidain fi zawaj fi ziwaji wat talaqi, mentaati kedua orang tua di dalam masalah pernikahan dan juga perceraian. Di sini beliau ditanyai persislah, katakan seperti yang dikatakan Mas Rashid tadi, ringkasnya begitu. Bagaimana anak itu
ketika dia dijodohkan, direkomendasikan oleh orang tuanya untuk menikah dengan sosok yang tertentu. Beliau menjawab, mukhalafatul walidaini fi ikhtiyari zauji awiz zaujati haramun. Ini tegas ini. Menentang, menolak, tidak menerima jodoh yang telah ditentukan oleh orang tua, baik itu calon suami ataupun calon istri, itu hukumnya adalah haram. Sehingga kalau haram, kalau menentang, menolak perjodohan dari orang tua, itu jelas perilaku durhaka. Tapi dengan catatan, di sini dikatakan idza kana lahuma ra'yun diniyun fi zauji awiz zaujati. Ternyata di sini dikatakan jika memang orang tua dan juga orang tua baik itu bapak ataupun ibu itu memiliki apa ya istilahnya? Memiliki pandangan, memiliki apa istilahnya? Alasan yang betul-betul mendasar secara agama, yang itu jelas membawa kemaslahatan untuk anaknya. Misalkan memang delok areke model iki misale Mas. Cara sembayang ngrapati kopen, cara dirabekne karo iki kok sembayang isok kopen. Nah, ini misal mawon. Ini kan berarti betul-betul perjodohan ini akan membawa satu kemaslahatan agama. Pola pikir orang tua menjodohkan seorang anak dengan sosok tertentu, ini betul-betul membawa kemaslahatan secara agama. Awak mungkin aku ngerti lah kapan model, mungkin cara sembayang rapati kopen, gak pati keramut lah. Yo kadang sembayang, kadang gak sembayang mau temen, yo kadang waktu ini sampai 12. Tapi lek karo iki insyaallah sembayangmu ketoto. Lah ini misalkan seperti itu. Maka ketika seperti itu, anak mentaati orang tua untuk menikah dengan sosok tertentu, itu hukumnya adalah wajib. Kalau menentang, hukumnya haram. Beliau melanjutkan, amma idza kana ra'yul walidaini laisa diniyan bal li maslahatin syahsiyah aw gharadin akhar waz-zawaju fihi takafu'un wa salahun fala hurmata fi mukhalafatil walidaini. Ketika orang tua itu merekomendasikan calon kepada anak, memerintahkan anaknya untuk menikah dengan satu sosok tertentu, tapi bukan dengan alasan secara agama. Ini bukan alasan mendasar yang membawa kemaslahatan agama, tapi gharadnya itu adalah gharad maslahah syahsiyah. Jadi keuntungan pribadi. Misalkan bapak ini punya mitra bisnis. Nah, biasanya kan begitu Mas. Tidak besana. Nah, ini berhubung mitra bisnis, supaya bisnis ini tidak lari kemana-mana. Tetap anaknya dan yang mengurus nanti sesama mitra bisnis, calon mantunya yang merupakan anak mitra bisnisnya. Kamu nikah sama ini aja, biar perusahaan kita nanti nggak ada orang barat. Nah ini namanya maslahah syahsiyah. Ini kepentingan pribadi orang tua yang kemudian ditimpakan kepada anak dalam bentuk paksaan menikah dengan sosok tertentu. Artinya maslahatnya nggak ada maslahat secara agama, maslahat pribadi atau maslahat duniawi. Itu suki jare, mayan, kena gesendenan maksudnya. Bahasanya kata dia. Jadi mungkin karena yang laki-laki ataupun yang perempuan itu kaya. Jadi orang tua itu sama sekali tidak ada pertimbangan kebaikan agama, tidak ada. Murni pertimbangannya adalah dunia. Maka ketika seperti itu, tidak ada keharaman bagi anak untuk menolak perjodohan orang tua dengan sosok tertentu. Enggak masalah ditolak. Tidak masalah untuk ditolak karena tidak ada apa istilahnya, gharad yang secara agama, alasan secara agama. Tapi tetap seperti yang dikatakan tadi sebaiknya dibicarakan baik-baik. Lantas di sini dikatakan wa matlubun ayyakuna hunaka tafahumun bil husna bainat tarafaini raja'a tahaqqukil istiqrari fil usratil jadidah. Tapi sebisa mungkin meskipun orang tua itu boleh untuk menjodohkan anak, anak juga wajib mentaati orang tua di dalam perjodohan itu. Sebisa mungkin ada obrolan, ada diskusi. Cara bahasa Jawa itu ada rembukan antara pihak anak dengan orang tua, dibicarakan baik-baik. Kalau misal mau ditolak sama anaknya karena mungkin anaknya tidak cocok dan pertimbangan orang tuanya itu adalah pertimbangan duniawi, bukan agama, dibicarakan baik-baik. Jangan ditolak mentah-mentah, gak, pokoknya gak, jangan gitu. Tapi dibicarakan baik-baik. Ini lupa, mas, gitu lah. Ini lupa, dibicarakan baik-baik. Begitupun orang tua. Ketika menjodohkan anak itu jangan langsung, pokoknya apa, sampean bu, karo iki, besok gak. Jangan begitu. Tapi omongkan baik-baik dengan anak. Gini, nah, kamu saya jodohkan dengan si A, si B, itu alasannya demikian. Karena kamu itu orangnya demikian, yang baik itu ya orang ini. Supaya apa? Ini dengan harapan nanti akan membawa istilahnya kelanggengan kekeluargaan yang baru. Karena pernikahan itu, Mas Wasid kan sudah menikah. Ya, sudah. Itu tidak 1 hari 2 hari.
itu nggak butuh modal cinta aja. Enggak. Lah itu. Maka harus yang namanya betul-betul dibicarakan mumpung durung kasep. Nggih. Nah, itu bahasanya kan, mumpung durung kasep dibicarakan dengan baik. Harapannya supaya ini nanti hubungannya bisa berlangsung secara langgeng. Juga dilanjutkan di sini beliau dawuh wa hatta yatahaqqaqa al-gharadul ijtima'iyyu min az-zawaj alladhi laysa huwa 'alaqatan khassatan faqat baina az-zawji waz-zawjati wa innama huwa 'alaqatun aidan baina usratain. Jadi jangan sampai hari ini ada anak muda yang berprasangka demikian Mas Rosid. Wong sing rabi aku ya sak karep-karepku. Sing nglakoni aku kok bapakku ngatur-ngatur, ibuku ngatur-ngatur. Ini nggak bisa Mas. Karena apa? Para ulama sudah menjelaskan bahwa pernikahan itu bukan alaqah khassah. Itu bukan hubungan antara laki-laki suami dengan perempuan saja, bukan. Tapi ini alaqah bainal usrataini aidan. Memang iya mereka yang menjalani. Memang iya mereka yang menikah. Tapi ini juga hubungan dua kekeluargaan. Keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan. Bagaimanapun diakui tidak diakui, pernikahan itu bukan cuma laki-laki sama perempuan bertemu, tapi dua keluarga yang bertemu. Yang jelas basicnya mungkin berbeda, lingkungannya berbeda. Ini harus dibicarakan dengan baik-baik. Supaya apa? Ini bisa tetap langgeng seterusnya. Itu seperti itu. Nah, terus di sini dilanjutkan juga untuk permasalahan ya Mas. Lantas bagaimana misalkan ini ada seorang anak, tadi kan masalah perjodohan. Ketika ada seorang anak misalkan oleh orang tuanya itu diperintahkan untuk mentalak, untuk menceraikan pasangannya. Jadi ada anak punya pasangan sudah menikah, lantas orang tuanya ini memerintahkan untuk berpisah, cerai dengan anak itu. Ini bagaimana? Ini kan juga tidak jarang mungkin. Mergo bapak ini begitu anak itu gak cocok karo mantune. Nggih. Akhirnya sepegatan bojomu serah menarik blas ya misalnya. Padahal anaknya senengnya pol-polan, tapi bapaknya serah senengnya pol-polan. Akhirnya diperintahkan untuk mencerai. Ini bagaimana? Di sini dikatakan wa yuqasu hadza ala irghamil walidaini liwaladihi ma'ala talaqi zaujatihi allati yuhibbuha wa yastarihuha. Ternyata hukum mentalak itu hampir-hampir mirip dengan tadi. Artinya ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan pasangannya, untuk berpisah dengan pasangannya, tapi dengan adanya kemaslahatan secara agama, maka anak itu wajib untuk mentaati orang tuanya. Mungkin kok didelok bapake arek iki mari rabi karo iki biyen enak jamaah sembahyang, saya gak tau ketok sembahyang, gak tau sembahyang. Nah, ini jelas maslahat agama banget. Biyen tak delok anakku iki yo apik-apik wae, saya kok tambah ado teko pangeran. Maka ketika seperti itu, perintah orang tua kepada anak untuk menceraikan atau berpisah dengan pasangannya itu wajib ditaati. Di sini diistidlalkan. Istilahnya dalilnya beliau mengatakan faqat rawa at-Tirmidzi wa sahahahu anna Umar radhiyallahu an amara ibnahu ay yutalliqa zawjatahu fa aba fashakahu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa amara bi talaqiha. Di sini ada satu riwayat hadis bahwa Sayyidina Umar itu pernah memerintahkan anaknya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab pernah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Pegatan bojomu, ceraikan istri kamu. Lantas ketika seperti itu anaknya fa'aba, menolak. Mau ngaku sih seneng ya. Lagi cinta-cinta. Oh, lagi cinta-cinta aja. Jadi orang ngono gak wege-gegean malah dikongkon megat. Akhirnya dia menolak. Akhirnya ini dilaporkan, disyakakan, dilaporkan, diadukan kepada Rasulullah. Ketika diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah memerintahkan anaknya Sayyidina Umar untuk menceraikan istri. Ini kasusnya jelas. Rasulullah memerintahkan anaknya Sayyidina Umar untuk menceraikan istrinya sesuai dengan perintah orang tuanya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi hal ini Mas Rashid, pernah satu ketika itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu pemilik mazhab Hambali. Beliau pernah ditanya Su'ila Ahmad bin Hambal. Ba'da dzalik fi mithli hadzal hala faqala lis-sa'il la tutalliq zaujataka. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu pernah satu ketika apa ya istilahnya? Ada orang laporan. Kejadiannya sama Sayyidina Umar. Jadi ada orang tua memerintahkan anak untuk menceraikan istrinya. Akhirnya anaknya laporan kepada Imam Ahmad. Saya diperintahkan bapak saya menceraikan istri saya, padahal saya lagi cinta-cintanya. Akhirnya daunnya Imam Ahmad bin Hambal, la tutalliq zaujataka. Jangan kamu ceraikan istri kamu. Loh, ternyata beda sama kasusnya Sayyidina Umar ketika melapor kepada Rasulullah. Lantas di sini beliau menyatakan fadzakara lahu hadits Umar. Lantas yang lapor kepada Imam Ahmad bin Hambal ini ngomong, tapi kok dulu Sayyidina Umar waktu perintah kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, begitu dilaporkan kepada Rasulullah, kok disuruh menceraikan? Kenapa Rasulullah memerintahkan menceraikan? Maka Imam Ahmad menjawab, idza kana abuka mithla Umar fatalliqna. Lek bapakmu koyok Sayyidina Umar, pegatan enggak apa-apa wujud. Lek bapakmu koyok Sayyidina Umar, ceraikan istri kamu.
Tapi kalau tidak usah diceraikan. Artinya apa? Maknanya adalah wal makna anna Umar kanat lahu nadratun diniyah fi zaujati. Artinya begini maksudnya. Seperti yang saya katakan sejak awal bahwa pertimbangannya adalah pandangan, alasan secara agama. Kalau sosok Sayyidina Umar memerintahkan anaknya untuk menceraikan istri, itu pasti alasan kuatnya secara agama. Nah, kalau orang zaman sekarang, itu bukan alasan agama. Kemungkinan besar kebencian dan lain-lain. Sehingga oleh Imam Ahmad bin Hambal, jangan kamu ceraikan. Sehingga di sini ada beberapa kasus juga, Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim pernah memerintahkan anaknya, yaitu Nabi Ismail, untuk menceraikan istri pertamanya. Di sini dijelaskan juga, Soha anna Ibrahim amaro waladau Ismail ayyutaliqa zaujatahul ula. Nabi Ibrahim juga memerintahkan anaknya Nabi Ismail untuk memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Itu juga sama. Artinya begini kesimpulannya Mas. Baik itu perintah untuk menikah atau perintah untuk menceraikan, sebisa mungkin ditaati, wajib ditaati jika alasan mendasarnya adalah agama. Tapi sekalipun seperti itu, anak dan orang tua mau bertindak apapun, sebaiknya dibicarakan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mungkin seperti itu. Mantap ini. Pas dengan fenomena yang ada di sekarang. Tapi pertanyaan terakhir nih, terserah dari siapa. Kalau misalkan orang tua dan anak masing-masing punya rekomendasi jodohnya masing-masing, mana yang didahulukan? Monggo. Apa yang paling cantik, Bang? Karena saya sebagai tamu ini Lebih banyak. iya, jadi kasusnya itu memang anu. Jadi si anak perempuan punya pilihan sendiri, menyodorkan pilihan sendiri, orang tua punya pilihan sendiri. Ini nanti yang didahulukan yang mana? Dalam rembukannya. Oke. Jadi kemudian saya ingin menukil atau mengutip pendapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga. Jadi di sana ada kasus walau ayyanat kuf'an. Jadi ada kasus ketika seseorang yang ini kasusnya masih berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Fasil tadi ya, masalah ijbar. Jadi ketika ada kasus perempuan yang berhak untuk diijbar, dikawinkan secara paksa tadi, itu ternyata memiliki pilihan yang kufu. Ini syaratnya yang penting, yang sepadan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Lah, kemudian ternyata di situ wa arada al-ab ghairahu. Ternyata orang tuanya itu menghendaki untuk selainnya, dan itu sudah ada calonnya, calonnya sudah ada. Jadi orang tua sudah memberikan, saya punya calon ini. Ternyata anaknya, saya punya calon ini, Pak. Nah, itu. Lah kalau seperti ini bagaimana? Ini dawuhnya Imam Ibnu Hajar, pendapat al-aslah, pendapat yang kuat, itu menyatakan bahwa ayah boleh kemudian untuk mengijbar, memaksa putrinya untuk menikahkan dengan pilihannya sendiri. Ini pendapat yang kuat. Ada mukobilnya pendapat ini. Ini sebagai nanti pertimbangan juga. Mukobil atau perbandingan dari pendapat ini. Ada pendapat juga, ini yang salah satunya yang memilih adalah Imam Subki. Itu kemudian beliau dawuh bahwa yang didahulukan itu adalah pilihannya dari anak. Alasannya apa? Fa'fallah, dalam rangka menjaga supaya anak ini tidak terjatuh dalam suatu hal yang diharamkan. Karena khawatirnya, apalagi zaman sekarang ini kan agak nekat-nekat gitu. Ketika langsung dipaksakan dengan satu pihak, itu khawatirnya nanti anaknya kabur atau bagaimana. Makanya daunnya Imam Subki, dahulukan pilihan dari anak itu tadi supaya anak ini nanti menjaga kehormatannya itu tadi, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dalam Mahali pendapat ini dikatakan sebagai pendapat yang kuat juga. Bahkan menurut Imam Adro'i, ketika pilihan dari si anak perempuan tadi itu ternyata memiliki sisi yang lebih, misal lebih ganteng atau lebih kaya, itu kalau dari Imam Adro'i sudah mantap, ini harus didahulukan pilihan dari anaknya itu tadi. Makanya ketika ada perbedaan seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan juga bagi orang tua dan anak, ya seperti yang didahulukan tadi itu. Meskipun ada pendapat yang mengatakan didahulukan orang tua, ada yang mengatakan didahulukan anak, tetap yang paling baik itu adalah ketika ada komunikasi tadi itu. Jadi komunikasi itu adalah kunci dari sebuah perjodohan. Cukup jelas nih Gus. Terima kasih pemirsa channel Keren Kamera Pesantren dimanapun Anda berada. Dukung terus channel kami dengan mengirimkan pertanyaan. Pertanyaan yang terbaik akan kami bahas di episode selanjutnya. Dari kami, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.